Selamat pagi Bapak atau Ibu Tutor yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Korul Ikhwan, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJUT Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal perencanaan komunikasi yang telah saya susun untuk kebutuhan tugas 3. Program ini bertajuk Sinergi Kreatif Lokal. Program ini dilatar belakangi oleh kondisi real di lapangan, di mana banyak komunitas pengrajin lokal tradisional yang mengalami stagnasi usaha akibat adanya strategic communication gap di era digital. Mereka memiliki produk berkualitas tinggi, namun minim akan literasi dan infrastruktur komunikasi digital. Oleh karena itu, kampanye sinergi kreatif lokal hadir sebagai intervensi komunikasi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Secara umum, program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi para pengrajin melalui optimalisasi ekosistem digital. Secara khusus, kami menargetkan 80% peserta pendampingan mampu mulai digital, membangun kanal Instagram dan TikTok yang produktif, serta mendongkrak interaksi produk kerajinan hingga 50%. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami memetakan khalayak sasaran ke dalam 2 lapis. Yang pertama, khalayak primer, yaitu komunitas pengrajin lokal usia 35 hingga 50 tahun yang memiliki motivasi usaha tinggi namun membutuhkan bimbingan teknologi secara interpersonal. Lalu yang kedua, khalayak sekunder, yakni kelompok milenial dan generasi Z usia 18 hingga 34 tahun sebagai pengguna aktif media sosial yang memiliki kepedulian tinggi terhadap eksistensi produk lokal nasional. Selanjutnya, bagaimana strategi komunikasi dijalankan? Kami mengusung strategi pesan berbasis emosional dan rasional apel dengan jargon utama karya lokal kualitas global. Melalui pesan ini, kita mengajak audiens sekunder melihat bahwasannya membeli produk lokal bukan sekedar transaksi biasa, melainkan kontribusi nyata dalam melestarikan budaya bangsa. Teknik medianya menggunakan pendekatan peran komunikasi multi saluran. Yang pertama, Instagram digunakan secara taktis untuk membangun katalog digital yang estetis melalui fitur Reels. Kedua, TikTok difokuskan untuk memproduksi konten storytelling berupa video di balik layar, pembuatan kerajinan guna menggugah empati audiens. Ketiga, yang tidak kalah penting yakni adalah komunikasi tatap muka melalui workshop literasi digital dan pendampingan langsung secara intensif. Rencana aksi ini dirancang secara terstruktur untuk jangka waktu 3 bulan yang terbagi ke dalam 3 fase utama. Bulan pertama, fase persiapan dan edukasi, yakni fokus pada pelaksanaan survei, kurikulum pelatihan, serta pembuatan resmi akun komunitas. Bulan kedua, yakni fase produksi dan kampanye, yang berisi pendampingan pembuatan konten atau video, serta mengeksekusi konten kalender kampanye sinergi kreatif lokal. Lalu bulan ketiga yakni fase evaluasi dan serah terima. Kegiatannya yakni melakukan audit performa metrik digital serta menyerahkan kendali akun sepenuhnya kepada pengrajin agar mandiri. Seluruh program ini taktis diestimasikan membutuhkan anggaran efisien sebesar 5 juta rupiah yang dialokasikan untuk workshop, alat bantu studio mini, operasional lapangan, dan iklan digital. Sebagai penutup, program ini tidak hanya diukur dari berjalannya aktivitas, melainkan melalui evaluasi akhir berbasis Key Performance Indicator. Kami akan mengevaluasi aspek kognitif melalui kuesioner, aspek metrik digital melalui pertumbuhan pengikut dan jangkauan tayangan, serta aspek ekonomi dengan target peningkatan omset penjualan minimal sebesar 25%. Melalui perencanaan program komunikasi yang matang ini, saya optimis komunitas pengrajin lokal mampu berdaya, bersaing secara global, dan mandiri secara ekonomi di era digital.
Demikian presentasi proposal rencana aksi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan arahan dari Bapak atau Ibu Tutor. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi dan salam sukses selalu.